dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan sukacita luar biasa yang datang dari Bethlehem dengan tema Ayo kita ke Bethlehem. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur atas sukacita yang berasal dari Bethlehem, di mana Engkau lahir sebagai juru selamat kami. Kami akan merenungkan kisah kelahiran, di mana Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kasih, pengharapan, dan sukacita yang Engkau tawarkan. Bantulah kami untuk merasakan kehadiran-Mu di setiap momen kehidupan kami, serta berikan kami keberanian untuk membagikan pesan kasih-Mu kepada dunia di sekitar kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk bersama-sama bersehati berkumpul di hadapan Tuhan. Kiranya semua yang kami dengar menjadi berkat atas hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-20, khususnya di ayat 15 sampai dengan yang ke-20 yang mengisahkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lukas pasal 2 ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bethlehem adalah sebuah kota yang kecil yang terletak di Palestina. Bukan tempat yang terkenal pada zaman itu. Meskipun kecil dan terpencil, Bethlehem memiliki sejarah yang sangat kaya. Ini adalah tempat lahir Raja Daud, nenek moyang Yesus. Di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua, kita membaca bahwa meskipun Bethlehem kecil, dari sinilah Sang Raja akan lahir. Kelahiran Yesus dalam konteks yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa Allah sering menggunakan yang kecil dan rendah untuk melakukan pekerjaannya yang agung. Kini, mari kita fokus pada para gembala yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kabar gembira ini. Mereka adalah sosok yang dianggap rendah dalam masyarakat. Orang-orang yang menjaga domba di ladang. Namun justru kepada mereka lah berita terbesar ini diungkapkan. Kelahiran Juru Selamat. Malaikat datang membawa kabar, "Jangan takut, sebab lihat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Dan dalam ayat 15, kita melihat semangat gembala-gembala yang segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi.
Ketika mereka melihat Yesus, bayi yang tergeletak di palungan, hati mereka dipenuhi sukacita. Dalam ayat 20, kita membaca bahwa mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka tidak hanya menerima berita itu, tetapi juga penuh dengan rasa syukur dan membagikannya kepada orang lain. Contoh ini menunjukkan bagaimana kita seharusnya merespon setiap berkat yang kita terima, yaitu dengan pujian dan dengan semangat untuk berbagi. Pada pagi hari ini, kita pun diajak untuk ayo ke Bethlehem. Ini mengingatkan kita untuk pergi dan menyaksikan keajaiban yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Bethlehem adalah simbol harapan dan sukacita. Ketika kita melangkah menuju Bethlehem dalam hidup kita diajak untuk mengingat pilihan Yesus untuk lahir di tengah-tengah kita, bukan lahir di istana yang megah, tetapi di palungan yang sederhana. Mari kita mencari momen-momen kecil di sekitar kita yang bisa kita syukuri. Apakah itu saat kita berkumpul dengan keluarga? Apakah itu saat kita berbagi tawa dengan teman? Ataukah itu saat kita mengulurkan tangan untuk membantu sesama kita? Setiap momen ini adalah kesempatan kita untuk membawa sukacita dari Bethlehem. Saudaraku, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Dalam kesibukan sehari-hari kita, apakah kita mencari kehadiran Tuhan? Apakah kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita? Saudara-saudaraku, Natal adalah momen yang tepat untuk menyebarkan sukacita dari Bethlehem kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan seperti para gembala, mari kita kembali sambil memuji dan membagikan kabar baik ini. Semoga kita selalu mengingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik dan untuk menyebarkan kasih serta sukacita Natal ke seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas waktu yang telah Engkau berikan untuk merenungkan sukacita dari Bethlehem. Kami berdoa agar setiap orang dapat merasakan kehadiran-Mu dalam hidup mereka dan dipenuhi dengan sukacita yang Engkau berikan. Bantu kami untuk membawa pesan kasih dan pengharapan ini kepada sesama dan menjadi pembawa berita sukacita Natal ke seluruh dunia. Semoga damai dan sukacita-Mu selalu menyertai kami, baik di saat Natal ini maupun di sepanjang hidup kami. Amin. Selamat menjelang Natal, selamat menyebarkan sukacita dari Bethlehem. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya